Puasa umum tuh puasa orang yang menjaga parut, menjaga kemaluan. Ini bila bersahur sudah seharian kada makan, kada minum, kada berkumpul laki bini, puasa amlah. Itu puasa umum. Perkara pahalanya berpahala, puasanya berpahala, puasanya kada berpahala atau kada ada urusan. Nah pentingnya puasa. Nah ini puasa orang banyak. Ini tugas puasa orang banyak ini hanya menggugurkan keperduannya aja. Pahalanya di akhirat kita kada ada didapatnya. Macam-macam puasa dan tingkatan-tingkatan puasa. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkat. Pertama, saumul umum, puasa umum. Yang kedua, wasaumul khusus, puasa khusus. Yang ketiga, wasaumu khususil khusus, puasa khususil khusus. 3 tingkatan orang yang melakukan puasa itu. Saumul umum itu puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Kada makan, kada minum, kada bersetubuh. Nah, itu puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa untuk menggugurkan kewajibannya. Wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus. Ini puasa khusus bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga ini adalah mendatangkan pahala. Nah, menjaga, menahan pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan dan kakinya sekalian anggota tubuh daripada dosa. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa yang lebih lagi khususil khusus, pasaumul qalbi, hatinya pun puasa. Nah, jadi puasa ini bukan hanya menahan perutnya, menahan anggota tubuhnya dari dosa, tapi menjaga hati. Jangan sampai dia lupa kepada Allah. Jangan sampai hatinya memikirkan perkara-perkara duniawi. Jangan sampai hati memikirkan perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa yang disebut dengan khususil khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih anwa'us sawmi wa darajatuh. Anwa'us sawmi wa darajatuh artinya macam-macam puasa dan tingkatan-tingkatan puasa. I'lam anna as-sawma 3 darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkat. Pertama, saumul umum, puasa umum. Yang kedua, wasaumul khusus, puasa khusus. Yang ketiga, wasaumu khususil khusus, puasa khususil khusus. 3 tingkatan orang yang melakukan puasa itu. Amma saumul umum, adapun puasa umum orang banyak, bahwa yaitu kapul batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaq. Saumul umum itu puasa umum ialah menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Kada makan, kada minum, kada bersetubuh. Nah, itu puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa untuk menggugurkan kewajibannya, menggugurkan kefarduannya. Jadi orang yang sudah kawa bisa menahan perutnya, menahan kemaluannya daripada pembatal-batal puasa,
maka itu dia sudah melakukan kewajibannya. Wa amma saumul khusus, adapun puasa khusus, ini puasa khusus bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi juga ini adalah mendatangkan pahala, mendekatkan dirinya kepada Allah, membawa kepada takwa. Bahwa yaitu kapus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarih anil asam. Nah, menjaga, menahan pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan dan kakinya sekalian anggota tubuh daripada dosa. Jadi puasa bukan hanya kada makan, bukan hanya kada minum, bukan hanya kada bersetubuh, tetapi dia menjaga telinganya daripada mendengar haram, menjaga matanya daripada melihat yang haram, menjaga mulutnya daripada menuturkan, mengucapkan yang haram, kaki tangannya sekalian tubuhnya. Nah, ini puasa khusus. Puasa inilah yang difirmankan oleh Tuhan, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang takwa. Nah, puasa yang macam ini yang bisa mengantarkan kita kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa yang lebih lagi khususil khusus, pasaumul qalbi, hatinya pun puasa, anil himamid daniyah, dari keinginan-keinginan rendah, wal afkarid duniyawiyah, pikiran-pikiran dunia, wa kaffuhu, dan menahan hatinya, amma siwallah, dari selain Allah azza wa jal bil kulliyah, dengan seluruhnya. Nah, ini puasa yang lebih lagi. Nah, jadi puasa ini bukan hanya menahan perutnya, menahan anggota tubuhnya dari dosa, tapi menjaga hati. Jangan sampai dia lupa kepada Allah. Jangan sampai hatinya memikirkan perkara-perkara duniawi. Jangan sampai hati memikirkan perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa yang disebut dengan khususil khusus. Asrarus saumi wa syurutuhul batinah, rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin. Artinya syarat batin ini syarat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Macam apa supaya puasa kita itu bukan hanya sekedar menjunjung perintah, tetapi berpahala. Ada ganjaran yang diberi Allah, ada faidah. Nah, itu ada syarat-syarat batin yang mesti dipenuhi. Hiya sittatu umur, 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basar, menahan mata, menjaga mata, wa kaffuhu, menjaganya, anil ittisa, daripada berluas-luas, bin nazar, pada memandang, ila kulli ma yuzam wa yukrah, kepada tiap-tiap yang dicela dan yang dibenci. Kan pandangan mata ini ada pandangan yang diharamkan, ada pandangan yang dimakruhkan. Wa ila kulli ma yashghadul qalba, dan kepada tiap-tiap yang menyibukkan hati, wa yulhi, melalaikan, an zikrillahi ta'ala, daripada zikir. Nah, situ ada 3. Puasa khusus, menjaga mata, jangan sampai melihat yang diharamkan. Nah, sedangkan puasa khususul khusus, menjaga mata jangan sampai memandang kepada yang melalaikan hatinya daripada zikrullah, melalaikan hatinya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani, yang kedua, hifzul lisan, menjaga mulut.
anil hazayani daripada yang sia-sia, wal kadzib dusta, wal ghibati mengumpat orang, wan namimah ma'adu domba, ma'anjur atar, wal fuhsyi kata-kata jahat, wal jafa yang renggang, wal khusumah pertengkaran, wal mira perdebatan. Jadi bulan puasa ditiadakan itu perdebatan, pertengkaran, berkata-kata nang kada baik, apalagi nang diharamkan Allah, supaya puasa itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisu yang ketiga, kafus sam'i menjaga pendengaran, anil isgha daripada mendengari, kulli makruhin kepada tiap-tiap yang dibenci, yang dilarang di dalam agama. Lianna kullama haruma qawluhu harumal isgha ilaih, karena tiap-tiap yang haram mengucapkannya haram mendengarinya. Mengucapkan dusta itu haram, mendengarinya sama aja juga. Mengucapkan ghibah haram, mendengarinya sama, bersekutu. Karena kada ada yang mendengari, kada ada yang bersuara. Karena ada yang mendengari, lalu ada yang bersuara. Jadi mendengari itu sama. Tiap-tiap yang haram mengatakannya, haram juga mendengarkan kepadanya. Walidzalik sawallahu azza wa jalla baina sam'i wa akli suhti. Oleh karena itu Allah menyamakan antara mendengar yang tidak baik dengan makan yang tidak baik, makan yang haram. Faqala ta'ala samma'una lil kadzib akaluna lis-suhti. Nah, mereka itu suka mendengarkan dusta dan memakan yang diharamkan. Nah, disamakan oleh Allah. Ar-rabi'u yang keempat, kafu baqiyatil jawari anil azam, menjaga sekalian anggota daripada dosa, minal yadi daripada tangan. Tangan jangan sampai dibuka auratnya bagi perempuan-perempuan nang puasa. Jaga tangan jangan sampai dibuka aurat di hadapan yang kada boleh membukanya. Warijli kakinya jangan sampai terbuka, kada berpahala kena puasanya. Nah, kada berpahala puasa. Wa anil makarih, dan daripada yang dibenci. Wa kaful batni 'anis syubuhati waqtal iftar, dan menjaga perut daripada perkara-perkara yang subhat di waktu berbuka puasa. Nah, jadi yang penting benar buka puasa itu. Walaupun kita bagus puasa seharianan, buka puasanya lawan makanan yang kada jelas. Nah, ini merusak puasa juga. Pala ma'na lisaum anit ta'amil halal summal iftari 'alal haram. Tidak ada arti puasa menahan daripada makanan yang halal, bukanya yang haram. Kada ada artinya. Apa misalu hadha as-sa'im misalu man yabni qasra wa yahdimu misra. Perumpamaan ini orang ialah orang yang membangun suatu gedung, merubuhkan kota. Nah, seharian menahan diri daripada makan yang halal, ya tuh kada boleh. Ini puasaan itu makan yang halal, ya tuh kada boleh. Sekali berbuka lawan yang haram. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laysa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya bagian puasa kecuali lapar dan haus. Nah, berujung lapar lawan haus, kada ada pahalanya, kada ada faedahnya, kada dapat pendidikannya. Nah, kenapa sebabnya orang puasa itu kada dapat pahala, hanya dapat lapar haus,
Pakila dikata orang, huwallazi yuftiru 'alal haram. Yaitu orang yang berbuka lawan makanan yang haram. Jadi hati-hati berbuka puasa itu. Buka puasa bersama, di mana bukanya? Nah, siapa yang mendanainya? Kalau kau duitnya kada kekaruan. Nah, seharian kita puasa menjaga makanan yang halal, tahu-tahu buka dengan yang haram. Nah, merubuhkan puasa itu. Wakila dikata orang juga, huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haram. Ada pula pendapat orang yang menahan diri daripada makan yang halal tapi berbuka puasanya menggibah orang lain. Nah, puasa kita tapi gibah itu memakan daging manusia. Kan kita mengumpat orang sama disamakan dengan makan daging bangkai manusia. Bangkai manusia dimakan apa hukumnya? Tentu haram. Nah, orang yang gibah itu sama orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Nah, jadi kada berpahala juga artinya puasanya kita menggibah orang itu. Wakila dikata orang pengertiannya tadi, huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil azam, ialah orang yang tidak bisa menjaga anggotanya dari dosa. Puasa tapi anggota tubuhnya ini melihat nang haram, katuju mendengari nang haram, memakai pakaian yang haram, perhiasan yang haram. Walaupunnya puasa, ujar Nabi, hanya lapar dan haus yang didapatnya itu. Maka itu puasa yang umum tadi. Puasa umum itu puasa orang yang menjaga parut, menjaga kemaluan. Ini bila bersahur sudah seharian kada makan, kada minum, kada berkumpul laki bini, puasa amlah. Itu puasa umum. Perkara pahalanya berpahala, puasanya berpahala, puasanya kada berpahala atau kada ada urusan. Yang pentingnya puasa. Nah, ini puasa orang banyak. Ini tugas puasa orang banyak ini hanya menggugurkan keparduannya aja. Pahalanya di akhirat kita kada ada didapatnya, kada ada balasannya. Al-khamisu yang kelima, an la yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali, bahwa dia tidak memperbanyak makan yang halal waktu berbuka sekira-kira dia penuh. Itu mengganggu juga, mengurangi juga lawan nilai puasa. Mujur sehari kada makan, kada minum, sekali buka 3 piring makan. 3 piring, hibak perutnya. Pama min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Pama min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Tidak ada wadah yang paling dibenci Allah daripada wadah yang dipenuhi daripada yang halal, perut yang penuh yang halal. Nah, perut yang penuh dengan makanan minuman walaupun dari halal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena dampaknya kada baik. Satu, dampaknya malas beribadah. Malas beribadah. Dengan bersampuk kena maghrib lawan isya sembahyang. Nampak orang makan aja. Mulai karena makan kehibakan parut, orang nak jamban aja kaina. Nonton di jamban orang bang isya. Nah, semacam malas beribadah. Yang kedua, mengeraskan hati. Kada mampan dinasihati. Kenapa? Karena perutnya selalu penuh, walaupun dengan yang halal. Apalagi yang haram tu kada ada sisa lagi. Wa kaifa yustafadu minas saumi qahru aduwillah wa kasru syahwati iza tadaraka as-saimu inda fitrih ma fatahu dahwatan nahari. Bagaimana bisa diambil faidah dari puasa itu mengalahkan musuh Allah, memecahkan syahwat bila memperdapati orang puasa itu ketika buka sesuatu yang keluputan dia akannya di pagi siangnya.
Kan tujuan puasa ini untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan syahwat, melemahkan, menghaluskan, menyempitkan jalannya syaitan. Nah, itu tujuan puasa. Bila nafsu ini terkendali, syahwat kita ini kurang, syaitan itu kada leluasa di tubuh kita, kita bisa jadi takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Bila masih syaitan ini leluasa di tubuh kita, nafsu menang dengan kita, kada bisa jadi takwa. Nah, bagaimana bisa diambil faidah puasa itu mengalahkan musuh Allah, memecahkan syahwat, bila orang puasa itu membalas waktu buka puasanya. Seharian bejurai baik, tapi kalau begitu buka puasa, nah hilang nang seharian tadi, karena balasan nang di waktu buka itu dengan makan minum nang dikehendaki oleh nafsu syahwatnya. Wa rubbama yazidu alaihi fi alwani at-ta'am hatta istamarrat al-'adatu bi ay yadakhira jami'al 'at'imah li Ramadan fayuqalu min at-ta'am fihi ma la yuqalu fi 'iddati ashhur. Kadang-kadang melebihi dia atas sesuatu yang keluputan itu pada macam-macam makanan, sehingga terbiasa terus-menerus adat bahwa dia menyimpan sekalian makanan untuk Ramadan, maka dimakanlah daripada makanan pada bulan puasa sesuatu yang tidak dimakan pada bilangan bulan-bulan yang lain. Seolah-olah bulan puasa ini bulan meluluskan nafsu. Segala macam masakan ada di bulan puasa itu, segala macam wadai ada di bulan puasa, bulan lain kan ada. Nah, ini sudah adat, kebiasaan yang salah, disimpan kekuatan untuk bulan puasa, segala macam makanan dan minuman itu. Nah, wa ma'lumun anna maqsudas saum, dan sudah diketahui bahwa tujuan puasa itu al-khawa, mengusungkan perut, wa kasrul hawa, memecahkan hawa nafsu, litaqwan nafsu ala taqwa, agar bisa kuat itu nafsu atas takwa kepada Allah. Wa iza dufi'atil ma'iddah, bila ditolak itu perut, min dakhwati nahar, dari siang hari, ilal isya, sampai malam, hatta hajat syahwatuha, sehingga bergelura syahwatnya, wa qawiyat ragbatuha, kuat keinginannya, summa ut'imat, kemudian diberi makan minal lazat, dari macam-macam kelezatan, wa usbi'at, dan dikenyangkan dia, zadat lazzatuha, bertambahlah kelezatannya, wa tada'afat kuwatuha, berlipat ganda kekuatannya, wa mba'asa minasyahwat, dan bangkitlah daripada syahwat, ma'asaha kanat rakidatan, yang barangkali syahwat itu diam, lauturikat ala adatiha, jikalau dibiarkan atas kebiasaannya. Nah, jadi ini puasa nang menjadi sebaliknya, artinya kadang-kadang manusia di waktu kada puasa itu tenang syahwatnya. Nah, begitu bulan puasa, melihat macam-macam, segala macam makanan, minuman, bangkit syahwatnya. Pada dulu kada ada syahwat macam itu. Nah, jadi tujuan puasa untuk takwa kepada Allah berbalik menjadi lawannya takwa kepada Allah, karena kuatnya syahwat dan nafsu yang ada di bulan puasa itu. Faruhus saum wa sirruhu, ruhnya puasa, rahasianya puasa itu tad'iful quwa allati hiya wasailus syaitan. Nah, puasa itu rahasianya melemahkan kekuatan yang itu perantara syaitan, bil audi ila syurur, pada kembali kepada kejahatan. Wala yahsula dzalik illa bitaqlil, tidak hasil yang demikian melainkan dengan mensedikiti makan minum.
Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am fahuwa 'anil malakut mahjub. Siapa yang menjadikan hatinya antara dadanya itu wadah makanan, maka dia akan terdinding dari alam malakut. Terdinding daripada alam malakut. Alam malakut itu antara lain misalnya halawatul iman, itu bagian dari alam malakut. Halawatul ibadah, manisnya, nyamannya beribadah, itu bagian alam malakut. Nah, orang yang perutnya itu penuh dengan makanan terdinding daripada itu. Artinya kadang mendapatkan manisnya iman, nyamannya beribadah, tenangnya hati dengan berzikir, itu kadang dapat dirasakannya. Nah, apabila dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya untuk makan dan minum itu. Nah, as-sadisu yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khawf war raja, bahwa adalah hatinya sesudah berbuka berguncang antara takut dan harap. Nah, imbah buka puasa tuh, nah, hatinya nih ada bergulak, diterima Tuhan kah puasa ini kada kah. Nah, takutan kalau kada diterima oleh Tuhan, tapi ada juga berharap kalau diterima oleh Allah. Idlai sayadri ayuqbalu saumuh, karena dia tidak tahu apakah diterima puasanya. Bahwa minal muqarrabin, dia jadi orang yang dekat. Au yuraddu alaih, atau ditolak atasnya. Bahwa minal mamkutin, maka dia orang yang dimurkai. Wal yakun kadzalik bi akhir kulli ibadah, hendaklah seperti ini di akhir tiap-tiap ibadah, ia perugu minha, yang dia selesai daripadanya. Bukan hanya puasa, tuntung baca Quran. Nah, kita takutan kalau ini kada diterima oleh Allah, tapi ada juga berharap mudahan diterima. Tuntung sembahyang, ada juga itu. Kalau sembahyang kada diterima Tuhan, nah kayak apa jadinya? Nanti berharap mudah-mudahan sembahyang diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang kita selesai daripadanya, kita disuruh berada di antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, at-tatawwu'u bisyam, i'lam anna istihbab as-saum yata'akkadu fil ayyamil fadilah, bahwa sunat puasa itu menjadi kuat di hari-hari mulia. Wa fawadilul ayyam, hari-hari mulia itu ba'duha, sebagiannya yujadu fi kulli sanah, ada yang didapat setahun sekali. Wa ba'duha yujadu fi kulli syahrin, ada juga didapat hari mulia itu sebagiannya tiap bulan. Wa ba'duha fi kulli usbu', ada juga seminggu sekali. Ammas sanatu, adapun tahun, ba'da ayyami Ramadan, sesudah hari-hari Ramadan, payaumu Arafah, hari Arafah itu setahun sekali. Wa yaumu Asyura, setahun sekali puasa Asyura. Wal asyrul awal min Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, artinya 9 hari bulan Dzulhijjah, mulai hari pertama Dzulhijjah sampai hari Arafah. Itu hari-hari mulia untuk berpuasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukthiru sauma Sya'ban, beliau banyak puasa bulan Sya'ban, bukan hanya sekali nisfun itu. Nabi banyak puasa bulan Sya'ban. Wa fil khabar afdalu siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram, ada hadis mengatakan paling baik puasa sesudah Ramadan itu di bulan Muharram. Li'annahu ibtida'us sanah, karena Muharram itu permulaan tahun. Wa bina'uha, membangun tahun alal khair, atas baik. Ahabbu wa arja, lebih dicintai, lebih diharapkan, lidawami barakatih, untuk kekal barakahnya. Kan awal tahun itu Muharram. Nah, di awal tahun itu kita disuruh berbuat baik, apapun kebaikan. Puasa kah, bersedekah kah,
banyak membaca Quran kah, kata ditentukan apa kebaikan-kebaikannya. Pokoknya di awal hari itu disuruh perbanyak berbuat baik. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan berkahnya itu sepanjang tahun. Nah, biasanya orang yang permulaannya baik itu akhirnya akan baik. Jangan sampai di awal tahun itu dimulai dengan maksiat, dimulai dengan kejahatan. Nah, khawatir kena akibatnya setahunan jadi kada baik. Wa fil khabar idza kana nisfu min Sya'ban fala sawma hatta Ramadan. Di dalam hadis disebutkan bila sudah nisfu Sya'ban tidak ada lagi puasa sehingga Ramadan. Kalau sudah separuh bulan Sya'ban nisfu, nah jangan lagi puasa. Kayaknya Ramadan aja menyambung. Kecuali orang nang wirid sanayan Kamis puasa nang boleh aja itu. Walihada yustahabu ayyuktira qabla Ramadan ayyaman. Oleh karena ini disunatkan dia kada puasa sebelum Ramadan itu beberapa hari. Itu sunat. Sebelum beberapa hari masuk Ramadan itu kita kada usah puasa. Fa in wasala Sya'ban di Ramadan fajaizun. Jika dia sambung Sya'ban dengan Ramadan ya boleh juga, kalau ada haram, kalau ada larangannya. Wala yajuzu ay yaqsida istiqbala Ramadan bi yawmain aw thalathatin illa ay yuwafiqa wirdan lahu. Tidak boleh dia mengkasat menyambut Ramadan dengan 2 hari atau 3 hari puasa sebelumnya, kecuali berbetulan dengan wirid baginya. Misal puasa hari Kamis, ini berdahulu puasa hari Senayan. Nah, jangankah itu kada boleh disambut Ramadan dengan puasa, kecuali wiridnya. Ini sudah jadi amalan. Bila Senayan puasa, Kamis puasa, itu kada apa-apa. Mungkin kada jadi amalan, kada boleh puasa itu mendahului Ramadan sehari atau 3 hari sebelumnya itu. Wa kariha ba'du sahaba ayyusama Rajab kulluhu. Sebagian sahabat tidak menyukai bulan Rajab itu puasa sebulanan. Hatta la yudaha bi syahri Ramadan, sehingga tidak disamai dengan bulan Ramadan. Nah, jadi jangan puasa sebulanan. Bulan apakah? Itu khusus Ramadan aja yang sebulanan itu. Rajab kada baik sebulanan, Sya'ban kada baik juga sebulanan. Nah, itu puasa bulanan itu hanya untuk Ramadan. Jadi kada disamai oleh bulan. Wa amma ma yatakarraru bi syahri, adapun yang berulang-ulang dalam sebulan, fa awwalu syahri, di awal bulan sunat puasa, wa ausatuhu, di pertengahannya sunat juga, wa akhiruhu, akhir bulan sunat juga puasa, wa wastuhul ayyamul bid, pertengahan bulan hari-hari putih, wa hiya salisa asyara war rabi'a asyara wal khamisa asyara, sunat juga 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Wa amma fil usbu', adapun pada mingguan pal itsnain, Senin, itu sunat kita puasa. Nabi suka puasa hari Senin karena beliau dilahirkan hari Senin. Wal khamis, nah, beliau suka puasa hari Kamis. Wal jum'atu, Jumat, fayustahabbu fiha siyam, disunatkan padanya puasa, wa taksirul khairat, memperbanyak kebaikan, li tada'u fi wujuriha, karena berlipat ganda pahalanya, bi barakati hadzal auqat, dengan berkah ini waktu. Napa wa iza zaharat auqatul fadilah, bila mana nampak waktu-waktu mulia, pal kamalu, kesempurnaan, fi ayyafhamal insanu, bahwa mengerti itu manusia makna saum, akan makna puasa itu. Nah, jadi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar haus tadi, tapi puasa lebih daripada itu, mendidik kita, mendidik manusia supaya jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna sirrahu, bahwa rahasia puasa itu tasfiyatul qalbi, membersihkan hati, wa tafrijul ham, melapangkan keinginan lillah, bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, itu artinya puasa.
Nah, jadi orang yang puasa itu kalaunya bujur-bujur puasa, nah sesudah puasa pasti keimanannya bertambah kepada Allah, pasti ketakwaannya bertambah kepada Allah, pasti kegemarannya bertambah lawan Allah kalau puasanya itu bujur. Nah kalau puasa hanya puasa umum tadi kada menghasilkan apa-apa. Puasa yang hanya sekedar gugur wajib saja itu kada menghasilkan apa-apa. Habis bulan puasa habis juga, kembali pulang kelakuan kepada sebelum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.